Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan kuliah lapangan Prodi Arsitektur Lanskap Institut Teknologi Sumatera, yang mana pada hari pertama, yakni hari ini tanggal 8 Juni 2022, hari Rabu, kita sudah sampai di lokasi yang pertama, yakni di Institut Pertanian Bogor. Dan pagi ini kita ada di Masjid Al-Huriyah. Ya, ini Masjid Al-Huriyahnya. Kita ada di Masjid Al-Huriyah. Dan Masjid Al-Huriyah ini, teman-teman sekalian, adalah masjid kampus IPB Dramaga, ya, atau IPB Darmaga, suka kebalik ya nyebutnya Darmaga dan Dramaga. Nah, kampus masjid ini adalah masjid yang biasa digunakan oleh mahasiswa maupun sivitas akademika IPB untuk kemudian melaksanakan sholat, ya, 5 waktu terutama. Nah, di belakang kita ini adalah aula, saat ini diposisikan sebagai aula dari Masjid Al-Huriyah, yang berdasarkan cerita dulu ini adalah masjid pertama, ya. Jadi masjid pertama IPB itu adalah aula ini, ya, yang kemudian setelahnya, ya, baru dikembangkan masjid yang lebih besar lagi, yaitu Masjid Al-Huriyah yang kedua ini yang kita lihat ini. Dan ini Masjid Al-Huriyah ini daya tampungnya kurang lebih 5.000 jamaah, ya. Oke, mungkin untuk sekarang itu dulu, kita baru bisa menjelaskan mengenai Masjid Al-Huriyah, ya. Nanti kita akan mengunjungi beberapa lokasi atau objek lainnya masih di dalam kampus IPB, dan insya Allah nanti akan ada penjelasan selanjutnya. Terima kasih, thank you, assalamualaikum. Halo. Ya, kita sekarang ada di kebun percobaan Cikabayan. Dan di depan saya ada ibu-ibu pengajian. Oh enggak ya, mahasiswa dari Prodi ARL ITERA, ya. Hai. Hai. Ya. Jadi hari ini kita akan mengunjungi indoor garden dari Prodi ARL. Hai. Halo. Oke. Say hi. Iya, boleh say hi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Jadi teman-teman sekalian, tadi mungkin di IPB kita belum banyak explore, ya, karena memang cukup banyak yang harus saya jelaskan juga di sana. Jadi setelah dari IPB, dari indoor garden, kemudian kita keliling kampus tour, ya, kemudian melihat fasilitas yang ada di IPB University, terutama di Departemen Arsitektur Lanskap. Sekarang kita ada di, harusnya kita di Kebun Raya Cibodas, namun dengan kondisi hujan, teman-teman bisa lihat, ya. Saya juga pakai jas hujan di sini. Jadi kita mampir ke salah satu
taman bunga lah ya, bisa dibilang seperti itu walaupun tidak luas banget, di area puncak Bogor. Bisa dilihat ini background di belakangnya ada tanaman bunga ya yang cukup beragam warnanya. Ada hortensia juga ya, bisa dilihat. Jadi ya cukup worth it lah ya untuk kemudian menggantikan daripada sama sekali kita tidak mengunjungi Kebun Raya Cibodas ya. Jadi kita akan lihat di sini tidak hanya bagian luarnya saja, tapi juga ada bagian indoornya ya. Ada bagian indoornya, nanti kita lihat. Yang mana bagian indoornya ini tuh bisa dilihat ya. Ini hortensia. Tuh, ya. Bunganya cukup lama bisa bertahan. Jadi sebenarnya cukup bagus. Dia di area yang dingin ya biasanya. Dan dulu waktu saya punya usaha terkait dengan bunga, itu saya jual kurang lebih 35.000 per polybagnya kalau tidak salah ya. Nah, itu adalah area indoornya. Wahana bunga, jadi menjual bibit dan perlengkapan terkait dengan flowering ya. Oke. Bisa dilihat ya. Kita ada di Mel Rimba. Di sini mohon maaf kalau videonya mungkin sedikit kurang stabil karena saya tidak menggunakan stabilizer ya atau gimbal. Kita ada di Mel Rimba. Oke, masih di Mel Rimba. Jadi kalau tadi kita sudah membuat video ya di area outdoornya sedikit saja. Kita sekarang akan masuk ke area di sini disebutnya Wahana Flora ya. Jadi area indoor dan di dalamnya kurang lebih ada tanaman-tanaman bunga. Kita coba lihat ya. Di sini ada beberapa mahasiswa prodi kita juga. Di sini mohon maaf kalau videonya. Di Buddha ini ada payung. Boleh. Dia lagi minum. Oh ya udah masuk. Ini ada Mbak Anis. Oke, saya Ya, masuk dong. Halo. Oke. Jadi teman-teman, di sini bisa dilihat ya. Sekali lagi sorry banget saya tidak pakai gimbal ya karena memang kondisi hujan tadi. Ini ada beberapa anggrek ya. Anggrek kalau di depan tadi tulisannya anggrek bulan. Jadi di area indoor ini rata-rata kalau saya perhatikan ini tanaman hias atau tanaman hias bunga ya. Ada beragam ya, ada beragam. Dan anggrek juga jadi salah satu atau beberapa yang jadi fokus di sini ya. Seperti ini anggrek ya. Oke, ini sisi lain di outdoor ya dari Mel Rimba. Kalau tadi saya di sebelah ujung sana ya, sekarang di ujung yang satunya. Di sini ada mahasiswa prodi Aera Litera yang cukup berwarna-warni di sini ya, karena ada yang pakai payung, ada pakai jas hujan ya. Nah ini ada mahasiswa. Ini lagi nyobain apa ini? Lagi nyobain apa? Ini kita lagi reservasi. Ya, saya ngelihatnya seperti Teletubbies ya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya. Di bawah ada apa ya? Bisa disebut mungkin wahana juga ya. Wahana air, dan di ujung sana ada danaunya juga ya. Ini mungkin lebih luas ya, mungkin ya lebih luas dari yang kita kira atau yang saya kira. Karena di sini saya belum banyak mengeksplor areanya, tapi saya pikir cukup worth it ya untuk menggantikan Kebun Raya Cibodas, walaupun secara fungsi memang beda ya, secara fungsi beda. Kebun Raya Cibodas itu memang area konservasi juga, beberapa tanaman ya atau pepohonan terkait dengan lanskap. Kalau di sini lebih ke area rekreasi, sehingga fasilitas untuk manusianya itu lebih banyak ya, lebih banyak.
sisi lainnya. Jadi masih di Mel Rimba. Di belakang kita ini salah satu fasilitas, bisa dilihat ya. Ini beberapa mahasiswa sedang mencoba ya paparahuan mungkin ya di area kolam, bisa sebut seperti itu. Dan saya pikir ini bagus sekali ya untuk rekreasi keluarga. Jadi memang konsepnya lebih banyak kemudian untuk rekreasi keluarga tadi ya. Ada permainan untuk anak kecil, ini termasuk juga ya. Walaupun ini mahasiswa kita. Ya, jadi memang ada banyak di sini juga ada keluarga yang sedang berkunjung juga ya. Jadi saya pikir ini cukup bagus ya. Ini termasuk yang pertama kali juga saya ke area ini, ke Mel Rimba ini. Dan memang secara fungsi beda ya. Kalau ke Budaya Cibodas mungkin lebih edukasinya juga lebih banyak terkait dengan konservasi dan sebagainya. Kalau di sini lebih ke rekreasinya ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kalau kita lihat di sini, tadi seperti yang saya bilang ya, jadi area ini sepertinya memang di-create untuk area rekreasi keluarga. Bisa dilihat di sebelah sana ya, ini permainan untuk anak-anak ya, sudah jelas kelihatan sekali ya, dari warna ya, kemudian ya tentu permainan sendiri. Dan di sini kita bisa melihat ya, jadi mungkin sedikit pelajaran juga bahwa memang ketika mendesain ya, merencana atau mendesain area untuk rekreasi, kita juga perlu untuk memberikan fasilitas-fasilitas pendukungnya. Mulai dari restroom ya di atas ini ya. Kemudian ada restroom, itu tempat istirahat kurang lebih. Kemudian rabbit ride. Nah, ini mungkin ada rabbitnya ya, atau ada kelincinya di sini ya. Kemudian ada masjid juga ya, atau mungkin musola juga untuk fasilitas untuk ibadah. Kemudian ada archery field ya. Ini terkait mana? Ada bunganya juga ya. Kemudian ada wahana air dan ada fun fishing. Jadi ada banyak wahana di sini ya. Dan perlu signage ini kemudian untuk bisa mengarahkan pengunjung yang datang ke sini. Oke, nah di sini ternyata ada area tempat penginapannya juga yang menurut saya ini cukup bagus ya. Dalam artian menggunakan material, warna yang konsepnya itu terkesan alamiah. Ini ada kayu ya, warnanya juga. Kemudian perkerasan juga secara material ini bagus banget ya. Jadi bagaimana kemudian air bisa juga menyerap ke dalam tanah ya. Jadi bukan perkerasan yang kemudian air sulit untuk infiltrasi dalam ya. Ada penginapannya ya. Jadi bagi yang ingin lebih dari 1 hari itu bisa ke sini ya. Dan sekali lagi ya, ini area rekreasi yang cukup bagus ya ketika teman-teman ingin ke puncak ya, Puncak Bogor, dan ingin menikmati rekreasi ya bersama keluarga. Ini salah satu tempat yang menurut saya juga cukup bagus ya. Di sini ada camping groundnya juga ya, kita bisa lihat ada camping ground. Jadi bagus sekali, kita akan coba lihat ya. Ini camping ground ya, kondisinya sekarang masih hujan memang ya. Ini ada untuk api unggun ya, ada area campingnya ya, ada beberapa di sini. Oke, kita lanjut lagi ya.
sekian dulu untuk video kita di Melrimba ya. Cukup capek. Jadi nanti saya akan coba tanya juga ya pendapat atau tanggapan ya dari mahasiswa terkait dengan Melrimba ini. Karena bisa dibilang ini bukan tujuan yang kita rencanakan, tapi melihat view-nya, kalau saya pribadi ini cukup worth it ya. Karena memang areanya cukup luas, tanaman hias lanskapnya juga cukup banyak, dan terkait area rekreasi ini bagus ya. Menurut saya ini bagus. Tinggal problemnya di maintenance, biasanya maintenance yang perlu mungkin intensif, karena memang beberapa materialnya ini alami ya. Nanti kita tanyakan tanggapan mahasiswa Kulap ya terkait kunjungan kita ke Melrimba. Oke, teman-teman sekalian, jadi kita baru saja keliling ya di Melrimba. Ini saya mau tanya dulu nih pendapat dari dosen kita nih. Oh, ada Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Kita tanya Bu Vita dulu, gimana tanggapannya Bu Vita, karena kan harusnya kita ke Kebun Raya Cibodas ya. Kita kesini kira-kira worth it nggak? Ya, kalau menurut saya sangat worth it ya, Pak Edu ya. Jadi sebenarnya target dari tujuan kita ke Kebun Raya Cibodas dengan sini tuh sama. Kita mau lihat variasi jenis tanaman, terus ada tanaman obat-obatan ya. Jadi yang ada didatangkan dari luar, yang dari lokal, kita bisa lihat itu. Terus ada pemanfaatan ruang-ruangnya, ada untuk camp, terus ada untuk playgroundnya, ada untuk bermain air seri, banyak banget ya. Jadi memang walaupun sedikit berbeda ya sepertinya kalau Kebun Raya Cibodas lebih ke arah konservasi ya. Lari ya dari ini kita rencana kita, tapi mungkin ini gantinya juga nggak ada salahnya ya, gitu sangat ya. worth it ya. Kenalan mahasiswa di pengantar awal. Oke, terima kasih loh Bu Vita. Iya, di sini Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Ini ada Pak Martin lagi sibuk ya. Ini Pak Martin, kemudian baca komen dikit. Ya, lagi minum teh sama kopi. Enak ya Pak ya. Di IG jadi tak balas satu-satu. Sedap. Bu Popi, Bu Septi, gimana? Iya. Oke, nanti kita akan tanya. Pak Edu paling jauh kemana? Paling jauh sampai ke camping ya. Camping. Restoran ada camping groundnya. Saya paling jauh ke yang jualan jagung. Jalan jagung ya. Jagung bakar. Oke. Habis anggrek Nanti kita tanya mahasiswa ya tanggapannya gimana. Oke. Ini sudah ada mahasiswa kita ya. Kita akan tanya gimana tanggapannya. Ayo ke sini. Ayo. Coba gimana tanggapannya kita di Melrimba ya. Coba silakan. Cukup worth it nggak? Karena kan kita harusnya ke Kebun Raya Cibodas ya. Sangat worth it ya. Apalagi pemandangan yang kebun tehnya itu bagus. Oke. Kemana aja tadi? Kemana aja? 6 kilo pokoknya ya. Keliling tadi gitu ya. Bunga ya. main air lah. Cuma banyak yang tutup wahananya. Karena hujan ya. Hujan. Oke. Tapi cukup worth it ya. Cukup. Sangat the best. The best ya. Oke, thank you. Dadah. Sip.